Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bunda Erma Hidayah di mata pelajaran tematik. Oke, kali ini kita belajar tematik di tema 5, ekosistem, subtema 3, keseimbangan ekosistem. Nah, untuk kali ini kita belajar yang pertama kalinya kita belajar di muatan pelajaran bahasa Indonesia terlebih dahulu ya, anak soleh dan soleha. Sebelum belajar, anak soleh dan soleha, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Rabbi surahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, yang pertama kita belajar bahasa Indonesia di tema 5 subtema 3 di pembelajaran 1 itu menemukan makna kosakata serta melengkapi peta pikiran. Nah, untuk menemukan makna kosakata itu kita bisa cari maknanya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Kemudian, informasi yang sudah ditemukan dapat diringkas dengan menggunakan peta pikiran. Peta pikiran itu bisa kita sajikan dengan cara yang kreatif dan menarik. Oke, untuk lebih memahami tentang menemukan makna kosakata, kita simak dulu teks berikut ini ya anak soleh. Judulnya yaitu tentang ancaman terbesar bagi ekosistem laut. Kekayaan hayati laut Indonesia mengalami ancaman dalam beberapa dekade terakhir. Ancaman terbesar dari manusia. Menurut Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, kerusakan terumbu karang di Indonesia telah mencapai 70%. Penyebab utama kerusakan ekosistem laut adalah eksploitasi laut secara besar-besaran tanpa memedulikan lingkungan. Hal tersebut menyebabkan penurunan kualitas dan kesuburan perairan, sehingga mempengaruhi pertambahan jumlah ikan. Selain itu, terumbu karang juga mengalami bleaching atau pemutihan karang karena lepasnya alga yang hidup bersimbiosis dengan karang. Untuk mengurangi kerusakan laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan kini terus mengembangkan kawasan konservasi. Untuk mengoptimalkan upaya konservasi ini, pemerintah menerapkan rencana baru, yaitu konservasi yang tidak hanya melindungi lingkungan, tetapi juga memberi kesejahteraan kepada masyarakat. Nah, sekarang kita mencari beberapa kosakata sulit dari teks tersebut. Kalian bisa mencari makna dari kosakata itu dengan menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI ya. Nah, sekarang simak ya anak soleh. Contohnya tadi itu ada kata dekade. Makna dari dekade adalah masa 10 tahun. Kemudian di cerita tadi itu ada kata eksploitasi ya. Ada kosakata eksploitasi. Maknanya apa? Jadi makna kata dari eksploitasi adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri. Nah, anak soleh di bawah ini ada beberapa kosakata. Anak soleh bisa belajar sendiri cari makna dari kosakata di bawah tersebut ya. Tidak perlu dikirim ke bunda dan ustadznya, cukup anak soleh dan soleha tulis di buku untuk pembelajaran sendiri dan pembelajaran mandiri ya. Kemudian di pembelajaran kedua untuk muatan bahasa Indonesia itu ada tentang membuat pertanyaan teks non-fiksi. Masih ingat ya teks non-fiksi itu apa? Jadi teks non-fiksi itu yaitu teks berupa kenyataan ya, bukan opini, bukan pendapat, tapi kenyataan. Oke, perhatikan contoh penggunaan kata tanya berikut. Nomor 1, kata tanya apa? Jadi contoh kalimatnya yaitu apa yang dimaksud dengan ekosistem. Kemudian nomor 2 ada kata tanya mengapa. Mengapa ekosistem harus dijaga? Lalu ada kata tanya di mana, kapan, bagaimana, siapa. Nah, di situ ada contoh kalimat pertanyaannya ya yang berdasarkan teks yang sudah kita baca sebelumnya tadi ya.
Jadi ingat aja anak soleh, kalimat tanya itu pasti menggunakan 5W1H ya. Apa, mengapa, di mana, kapan, bagaimana, dan siapa. Lanjut pembelajaran 3 di muatan bahasa Indonesia tema 5 subtema 3, yaitu menyimpulkan informasi dari teks non-fiksi. Menyimpulkan berarti menarik informasi berdasarkan apa yang telah diuraikan. Untuk menyimpulkan informasi dari teks non-fiksi, kalian dapat mengacu pada hasil identifikasi teks non-fiksi berupa ide-ide pokok teks ya. Sebelumnya kalian sudah pernah belajar bagaimana menentukan ide-ide pokok teks. Kalian dapat menyampaikan ide pokok dari dalam tabel atau peta pikiran ke dalam beberapa kalimat menggunakan bahasa kalian sendiri. Selain itu, kalian juga perlu memperhatikan pemilihan kata dan ejaan yang kalian gunakan saat membuat kesimpulan teks. Selanjutnya kita masuk ke muatan pelajaran ilmu pengetahuan atau IPA. Masih di tema 5 subtema 3 ya anak soleh. Oke, di pembelajaran yang pertama yaitu ada hubungan rantai makanan dengan jaring-jaring makanan. Ayo, ingat-ingat lagi mengenai rantai makanan. Rantai makanan merupakan urutan proses memakan dan dimakan antar makhluk hidup di dalam suatu ekosistem. Di dalam rantai makanan tersebut terdapat beberapa peran, di antaranya yaitu ada produsen, konsumen, dan pengurai. Dalam suatu ekosistem terdapat banyak makhluk hidup yang memiliki sumber makanan dan pemangsa yang sama. Oleh sebab itu, di dalam sebuah ekosistem dapat terbentuk lebih dari satu rantai makanan yang saling berhubungan satu sama lain. Nah, kumpulan beberapa rantai makanan tersebut di dalam suatu ekosistem itulah yang dinamakan dengan jaring-jaring makanan. Nah, sekarang coba kalian perhatikan contoh jaring-jaring makanan berikut. Terlihat sekali bahwa di gambar contoh jaring-jaring makanan ini, setiap satu konsumennya itu bisa memakan lebih dari beberapa, bisa lebih dari satu ya, bisa memangsa lebih dari satu. Jadi, jaring-jaring makanan dalam sebuah ekosistem itu berfungsi untuk menggambarkan hubungan interaksi antar makhluk hidup. Sebagai contoh, pada ekosistem sawah, rumput tidak hanya dimakan oleh tikus, tetapi juga bisa dimakan oleh belalang. Padi ya, padi. Kalau di ekosistem sawah itu ada padi. Jadi, padi di sawah itu tidak hanya bisa dimakan oleh tikus, tapi juga bisa dimakan oleh belalang. Nah, belalang juga bisa dimakan oleh katak atau ayam. Nah, di sini ada tabel perbedaan rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Bisa kalian perhatikan ya. Kalau rantai makanan itu jumlah produsennya hanya satu, tapi kalau jaring-jaring makanan bisa lebih dari satu. Kalau yang namanya di rantai makanan, jumlah konsumen setiap tingkatnya itu satu. Kalau di jaring-jaring makanan bisa lebih dari satu. Kemudian kalau di rantai makanan, jumlah rantai makanannya hanya ada satu. Dan jaring-jaring makanan lebih dari satu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi di sini Bunda punya contoh gambar perbedaan rantai makanan dan jaring makanan. Nah, lihat anak soleh, kalau rantai makanan dia tanda panahnya hanya ada satu. Kenapa? Karena konsumennya hanya ada satu dan yang dimakan juga hanya ada satu. Konsumen hanya bisa makan satu, tidak bisa lebih dari satu. Itu yang namanya rantai makanan. Makanya tanda panahnya hanya ada satu. Kemudian kalau jaring-jaring makanan itu bisa kalian lihat di gambar sebelah kanan kalian. Di situ terlihat bahwa tanda panahnya sangat banyak sekali. Maksudnya apa? Artinya konsumen itu bisa memakan lebih dari dua. Nggak kayak rantai makanan tadi, dia hanya bisa makan satu. Ya. Nah, itu contohnya. Konsumen bisa lebih dari dua. Konsumen dari jagung itu bisa dimakan oleh ayam dan bisa dimakan oleh apa tuh gambarnya? Ikan ya, biji-bijian ya. Kemudian di pembelajaran kedua, muatan IPA yaitu pengaruh perubahan lingkungan terhadap keseimbangan ekosistem.
Anak soleh dan soleha, ekosistem yang terganggu itu dapat menyebabkan terganggunya rantai makanan. Jika salah satu dari komponen rantai makanan tidak ada, maka komponen rantai makanan lainnya akan terganggu. Jadi saling membutuhkan ya, saling berhubungan. Jadi kalau salah satunya tidak ada, maka akan terganggu. Nah, di sini Bunda punya contoh rantai makanan pada ekosistem ladang. Jagung dimakan belalang, jagung juga bisa dimakan tikus, belalang dimakan katak, belalang juga bisa dimakan oleh kadal, kemudian katak dimakan ular, kemudian tadi kadal juga dimakan ular, dan tikus juga dimakan ular. Artinya ini bukan rantai makanan ya anak soleh, tapi jaring-jaring makanan. Loh, kenapa kok jaring-jaring makanan? Karena di sini tanda panahnya banyak sekali anak soleh, bercabang, tidak urutan lurus ya. Ya, contoh, di situ ada jagung, itu konsumennya lebih dari satu, artinya ada dua atau lebih dari, bisa juga lebih dari dua. Nah, si jagung ini konsumennya siapa aja? Belalang sama tikus. Ya, belalang sama tikus ini artinya dia konsumen tingkat satu, konsumen tingkat pertama ya anak soleh. Lanjut, kemudian ada lagi belalang. Belalang juga konsumennya ada dua tuh, ada si katak sama si kadal ya. Makanya ini disebut sebagai jaring-jaring makanan. Udah kelihatan tanda panahnya banyak bercabang dan konsumennya lebih dari satu. Salah satu contoh hewan dalam jaring-jaring makanan ini adalah ular ya. Di dalam jaring-jaring makanan ini, ular berperan sebagai konsumen tingkat 2 sekaligus konsumen tingkat 3. Dari mana konsumen tingkat 2-nya Bunda? Konsumen tingkat 2-nya itu bila di rantai makanan jagung dimakan tikus, tikus dimakan ular, maka si ular sebagai konsumen tingkat 2. Tapi kalau dari rantai makanan jagung dimakan belalang, belalang dimakan kadal, kadal dimakan ular, itu si ular sebagai konsumen tingkat 3 ya. Nah, pertanyaannya, jika populasi ular terus menurun akibat kehilangan habitat atau perburuan liar, maka keseimbangan jaring-jaring makanan tersebut akan terganggu. Ya. Loh, kenapa bisa terganggunya ekosistem Bunda? Ya, oke, Bunda jelaskan ya anak soleh dan soleha. Nah, apabila tadi menurunnya populasi ular, maka populasi tikus, katak, dan kadal itu akan meningkat. Karena ketiga hewan ini tidak lagi dimangsa oleh ular. Kemudian populasi jagung akan menurun. Kenapa populasi jagung bisa menurun? Karena tadi tikus meningkat, jadi jagung banyak dimakan. Dan populasi belalang itu akan menurun juga. Kenapa? Karena populasi kadal meningkat. Jadi kalau kadal meningkat artinya kadal banyak memangsa belalang, makanya belalang menjadi menurun. Oke, kita lanjutkan ke muatan pembelajaran SBDP ya. Masih di tema 5, subtema 3 tentang properti tari. Anak soleh coba perhatikan gambar ini. Nah, perhatikan ya anak soleh. Di gambar itu properti yang dipakai apa? Ya, betul. Jadi ini adalah tari capi ngancak berasal dari Lamongan, Jawa Timur. Nah, properti yang dipakai itu adalah caping. Caping itu yang topinya itu, yang topi yang biasa petani pakai kalau ke sawah-sawah atau ke ladang atau ke kebun. Properti tari. Properti tari adalah segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan ketika pertunjukan tari. Setiap jenis tari pastinya menggunakan properti yang berbeda-beda pula sesuai dengan maknanya. Tari caping ngancak ini sudah Bunda jelaskan di awal ya. Tarian ini berasal dari Jawa Timur yang menceritakan tentang kehidupan petani. Tari ini menggambarkan petani yang sedang bekerja mulai dari menanam, merawat hingga memanen padi. Selanjutnya ada tari alang babega yang berasal dari Minangkabau, Sumbar, menggunakan hiasan kepala. Tari ini menggambarkan burung elang yang melayang-layang di udara.
Ada lagi tari Turuk Langgai. Tari ini berasal dari suku Mentawai di Pulau Nias, Sumatera Utara, yang bertujuan untuk memberikan penghiburan kepada orang yang sakit agar segera sembuh. Tarian ini menggunakan properti manik, bulu unggas, dan dedaunan. Lalu, apa sih fungsi properti tari itu? Yang pertama yaitu untuk pelengkap busana tari, menyampaikan makna tarian pada penonton, menambah keindahan tari, dan menghidupkan karakter tokoh. Lanjut di mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Pengaruh letak geografis terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Letak geografis Indonesia dianggap sangat strategis dan menguntungkan Indonesia. Posisi tersebut memberikan berbagai pengaruh bagi masyarakat Indonesia, salah satunya dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia. Nah, sekarang kita simak keuntungan dari pengaruh letak geografis terhadap kehidupan sosial budaya. Di sini bisa anak soleh dan soleha baca ya, terutamanya yaitu terjadi akulturasi, memudahkan penyebaran budaya Indonesia ke luar negeri, melahirkan keanekaragaman bahasa, adanya kemudahan komunikasi dan interaksi antar masyarakat, dan timbul semangat gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan kerugian dari pengaruh letak geografis terhadap kehidupan sosial budaya yaitu diantaranya banyak budaya daerah yang tersingkirkan akibat masuknya budaya asing yang belum sepenuhnya diterima di Indonesia karena bertentangan dengan norma-norma di Indonesia. Lanjut di mata pelajaran terakhir yaitu di PPKN, masih di tema 5 ya, subtema 3. Persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sosial budaya. Pengaruh letak geografis Indonesia turut mempengaruhi kehidupan sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia terdiri atas suku, budaya, agama, dan latar belakang yang berbeda-beda. Meskipun beraneka ragam, Indonesia tetap merupakan satu kesatuan. Kesatuan dalam bidang sosial memiliki makna bahwa Indonesia terus berusaha untuk mencapai tingkat kemajuan masyarakat yang seimbang dan merata, yang selaras dengan kemajuan bangsa. Kesatuan dalam bidang budaya memiliki makna bahwa kekayaan budaya yang beragam menjadi modal bagi pengembangan budaya Indonesia yang hasilnya akan dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. Nah, berikut ini adalah contoh sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan sosial budaya. Di antaranya, saling menghormati penganut agama lain yang sedang beribadah, bergotong royong membersihkan lingkungan meskipun berbeda suku, budaya, dan agama, bekerja sama membangun sarana umum tanpa membeda-bedakan latar belakang sosial budaya, membantu korban bencana alam meskipun berasal dari daerah lain, menghargai kebudayaan suku lain dan mau mempelajarinya. Dan berikut ini adalah beberapa manfaat adanya persatuan dan kesatuan dalam keragaman sosial dan budaya, yaitu memperkuat rasa cinta tanah air, memperkuat pertahanan dan keamanan bangsa, menumbuhkan rasa kebersamaan di masyarakat, melahirkan solidaritas antar warga masyarakat. Oke anak soleh, cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Kita sudah belajar dari berbagai macam materi di tema 5 dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 3. Semoga bisa dipahami. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.